di sini adalah sosialisasi dan simulasi yang akan kita lakukan. Nah, sebelum kita mensosialisasikan tentang corona atau COVID-19 ini pada masyarakat, saya ingin meminta waktu pada Bapak, mungkin kalau tidak hari ini, mungkin esok paling tepat, untuk kita mendengar terlebih dahulu seluruh panitia untuk mengetahui tentang permasalahan COVID-19 ini. Jadi kami ingin mensosialisasikan dulu terutama kepada seluruh panitia yang ada dalam Satgas ini. Karena kita sebelum kita turun, kita harus punya ilmu dulu tentang COVID ini dibanding orang-orang yang lain, maksudnya yang di luar Satgas. Supaya kita semua seragam. Ini namanya gugus tugas. Ya. Gugus tugas. Jadi kita bukan Satgas atau apa. Lalu untuk sosialisasi kalau boleh, Ibu bisa mulai dari sekarang juga bisa. Ya, masuk dalam gugus tugas ini. Nah, kami ada Waktu saya bersama tentang masalah pengadaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang Bapak Ibu ketahui mulai dari masker, kemudian sanitizer, kemudian all cover body, handphone, sepatu dan sebagainya yang harus tersedia di rumah sakit terutama. Ini kami sudah memintakan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengajukan permintaan pengadaan alat-alat tersebut, dan kami tinggal menunggu, mudah-mudahan segera bisa kita terima alat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu juga memikirkan apabila seperti tadi disampaikan oleh Bapak, andai ada satu orang atau beberapa orang yang kita curigai, apakah dia nanti masuk pada ODP atau PDP. ODP kita harus mulai mengenal istilah-istilah singkatan. ODP itu orang dalam pemantauan. Kemudian ada PDP, pasien dalam pengawasan. Jadi kalau sudah pasien itu kita ODP dulu ya. Kalau ODP ini kalau tidak salah nanti tolong dibantu oleh teman-teman dokter, itu belum menunjukkan gejala. Tetapi pasien kita telusur bahwa berasal dari daerah terjangkit. Kita harus awasi dan diharapkan pasien tersebut melakukan karantina mandiri. Itu yang pertama, supaya tidak masuk dalam ruang bangsal atau karantina yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Kemudian apabila sudah masuk ke PDP, ini akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kita harus melapor ke provinsi, kemudian dari provinsi akan turun tim untuk mengambil spesimennya untuk diperiksa laboratoriumnya. Nah, selama menunggu hasil lab datang, ini yang kita khawatir. Khawatirnya adalah untuk para tenaga medis, karena kita belum punya all cover body dan sebagainya. Yang ada baru masker saja. Nah, Bapak Ibu mohon nanti dibantu untuk berpikir. Yang pertama, untuk keselamatan atau keamanan dari para tenaga ujung tombak yaitu puskesmas. Itu yang pertama, karena kita belum ada all cover body dan alat-alat pelindung diri yang memadai. Kemudian yang kedua, apabila hasil lab turun, ternyata hasilnya positif. Coba kita bisa bayangkan, orang yang tadi kita rawat itu sudah beberapa kali kita periksa. Lalu orang yang menjenguk mungkin ada datang juga. Lalu kita bisa bayangkan betapa penyebaran sangat cepat terjadi di situ. Nah, orang-orang yang mendatangi pasien tadi, si PDP ini harus kita periksa juga pada akhirnya. Nah, itu yang menjadi pikiran saya yang sangat mengerikan seperti itu. Kemudian yang kedua, apabila pasien ini positif, kita harus evakuasi pasien ini untuk masuk dirawat paling tidak ke Rumah Sakit Sulianti Saroso atau Hospital Persahabatan. Nah, evakuasinya bagaimana? Dengan pesawat mana yang mau mengangkat pasien ini? Kalau dengan kapal laut, pelindungannya bagaimana? Transitnya bagaimana? Itu harus kita pikirkan bersama. Kemudian mungkin nanti saya ingin memasukkan untuk menjadi rekomendasi Bapak Ketua untuk memutus mata rantai penularan. Yang pertama mungkin kita mohonkan nanti kepada Bapak Wali Kota agar untuk 14 hari ke depan mengurangi perjalanan dinas keluar daerah, terutama ke daerah-daerah yang terjangkit. Kemudian yang kedua, melakukan karantina mandiri bagi para pejabat atau siapapun yang baru pulang dari daerah terjangkit. Ya. Jadi minimal 14 hari. Kenapa 14 hari, Bapak Ibu?
Karena selama 14 hari itu diharapkan pada hari ke-14 antibodi kita adalah maksimal dibentuk oleh tubuh. Sehingga kalau kita kuat, antibodi kita bisa melawan virus itu, maka kita sembuh. Kalau tidak, kita akan kena pada masalah yang lebih parah lagi. Mungkin bisa jadi pneumonia berat, sesak napas dan sebagainya. Bahkan mungkin harus dipasang ventilator dan sebagainya. Nah, untuk mencegah ini, saya dan Ibu Direktur juga sudah berpikir untuk nantinya ingin memohon kepada Bapak Wali Kota untuk pengadaan alat ventilator, Pak. Karena kita tidak tahu coronavirus ini apakah selesai bulan Juli kah, bulan Agustus kah, atau kapan, atau mungkin setahun ke depan belum habis kasus ini. Kita ketahui bersama kasus sampai dengan hari ini 227, kemarin Dirjen P2P sampaikan. Saya tidak tahu yang kita di Malang itu 227, yang meninggal 19, yang sembuh 11 orang, dan ada lagi kasus-kasus baru. Yang paling banyak kasus baru ditemukan dan yang meninggal itu di DKI. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta terutama untuk waspada. Mungkin bisa ditunda dahulu, atau kalau misalnya sudah sampai di sana pulang harus melakukan karantina mandiri untuk memutus mata rantai ini. Kemudian yang berikutnya tentang penumpang kapal laut. Nah, apakah diperkenankan kita memintakan agar mungkin dalam waktu 14 hari ke depan setelah kita rapat ini, kalau ada jadwal kapal, apakah boleh kapal tidak masuk dahulu ke kota tua? Mungkin ini saya sampaikan saja, nanti kita menjadi bahasan bersama untuk kita bisa mengurangi mata rantai penularan. Kemudian seperti kita ketahui, masalah pencegahan kita harus melakukan cuci tangan, kemudian kita harus meningkatkan daya tahan. Bapak Ibu, kita mohon tenang dulu, kita dengarkan bersama penjelasan dari Bu Kadis. Nanti ada kesempatan untuk kita semua. Ya. Untuk waspada, kita memang tidak perlu panik. Seperti kita ketahui, keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 bahwa diharapkan kita sebagai pelayan masyarakat untuk menenangkan masyarakat, tidak boleh panik. Karena kalau kita menganggap remeh, nanti kita melupakan hal-hal yang harus kita lakukan secara personal. Jadi kami kemarin saya sudah sampaikan bahwa kewaspadaan ini adalah untuk waspada secara umum dengan masyarakat dan waspada personal diri kita sendiri. Untuk kita meningkatkan daya tahan tubuh dengan melakukan kegiatan yang ber-PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Itu yang pertama. Daya tahan tubuh untuk pembentukan antibodi tubuh, karena virus ini tidak ada obatnya, ya. Virus tidak ada obatnya. Kalau bakteri antibiotiknya banyak, tapi kalau virus obatnya dari tubuh kita sendiri. Jadi antibodi kita yang harus melawan. Maka kita harus pembentukan antibodi secara optimal dengan minum vitamin yang lengkap, kemudian terutama vitamin C, vitamin E, dan madu. Saya mendapatkan informasi dari salah satu dokter yang menangani masalah kasus ini yang sampai 01 pasien dan 02, 03 sembuh itu. Madu kenapa? Karena di dalam madu mengandung vitamin mineral yang sudah lengkap, ya. Jadi saya mohon di sini kalaupun tidak ada vitamin C, mungkin banyak buah, ya. Kalau tidak ada bisa pakai lemon nipis atau jeruk, itu setiap pagi kita bikin. Kemudian vitamin E-nya yang banyak saya lihat di toko ada Natur E, boleh. Kemudian madu, ya. Mohon kiranya disiapkan di rumah masing-masing untuk daya tahan tubuh kita kuat dan sehat. Jangan lupa juga buah, sayuran, dan minum air setiap 15 menit sekali, supaya kalau ada virus ada hinggap di tubuh kita, virus apapun itu bisa larut masuk dalam tubuh kita dan dibunuh, dimatikan melalui asam lambung. Seperti itu. Jadi mohon kalau ada tersedia air putih di hadapan Bapak Ibu, jangan lupa minum setiap 15 menit sekali. Kemudian yang terakhir, saya minta di sini Pak ada sekretariat Satgas, dan mohon kiranya disiapkan anggaran untuk pengadaan APD yang masih memungkinkan kita dapat. Seperti itu. Jadi seperti masker, kemudian sanitizer, alkohol. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat sendiri sanitizernya, ya. Banyak contoh di WA itu, insya Allah itu bisa juga membantu. Dan yang paling penting adalah melakukan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Kalau tidak ada sanitizer, ya. Kalau di rumah kita harus sering mencuci tangan. Selesai pulang dari kegiatan ini atau kegiatan apa saja di luar rumah, apabila kita masuk rumah harus mencuci tangan,
dengan sabun, mencuci muka, melepas pakaian, mengganti pakaian yang bersih, baru kita memegang anak istri dan seterusnya. Mungkin itu dari saya, mungkin nanti bisa ditambahkan dari Direktur.